Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Darkness of Man yang dirilis tahun 2024. Film ini akan sangat seru, apalagi pemeran utamanya adalah Van Damme yang kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen khusus bernama Russell yang kala itu sedang ngopi di salah satu kafe. Tak berselang lama Russell didatangi oleh seorang janda anak satu bernama Ayumi Esther. Terungkap fakta kalau dulunya Russell dan Ayumi ini pernah mempunyai hubungan, bahkan sudah sangat dekat dan hampir menikah. Namun karena kakak Ayumi tidak merestui hubungan mereka, alhasil Russell dan Ayumi pun harus berpisah. Di sini Ayumi meminta Russell agar menjaga putra Ayumi karena sekarang ia sedang dalam masalah serius. Russell mencoba bertanya terkait apakah masalah Ayumi sebenarnya. Akan tetapi Ayumi tidak mau bercerita dan ia malah meminta Russell untuk berjanji agar selalu menjaga putranya jika suatu waktu Ayumi tidak ada. Pada akhirnya Russell mengiyahkan permintaan Ayumi sehingga Ayumi langsung pergi dari sana. It's my job. We can make you safe. Esther. Russell yang merasa penasaran, diam-diam ia pun mengikuti Ayumi pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, Russell melihat ada sekelompok orang bertopeng yang hendak masuk ke rumah Ayumi. Dengan sigap Russell mencoba menghentikan mereka hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Namun sayangnya Russell harus pingsan akibat tertembak di bagian bahu. Sementara kelompok orang bertopeng langsung masuk ke rumah Ayumi lalu menghabisinya dengan cara ini. 2 tahun kemudian terlihat Russell yang belum bisa melupakan kejadian tewasnya Ayumi. Russell sampai memutuskan keluar dari agen khusus pemerintah sebab dirinya ingin fokus mencari para pelaku yang telah menghabisi Ayumi, mantan kekasihnya itu. Kemudian Russell menjemput putra Ayumi yang bernama Jaden, yang sekarang masih duduk di bangku SMP. Ternyata sampai sekarang Russell tetap memegang janjinya kepada Ayumi untuk menjaga Jaden putranya. Namun terlihat Jaden yang seperti tidak menyukai Russell dan hanya menganggap Russell sebagai supir pribadinya saja. Great kid, Esther. Great kid. Setelah mengantarkan Jaden pulang, Russell mampir sebentar ke toko kakeknya Jaden atau ayah Ayumi. Di sini tak sengaja Russell melihat si kakek yang sedang berdebat dengan anak sulungnya atau kakak Ayumi. Namun entah masalahnya apa. Setelah kakak Ayumi pergi, Russell mendekati si kakek dan langsung mengajaknya mengobrol. Si kakek sangat berterima kasih kepada Russell karena selama ini telah mau menjaga cucunya. Russell menjawab kalau semua itu adalah janjinya kepada Ayumi. Hingga sampai kapanpun Russell akan tetap menjaga Jaden sang cucu. Sebelum pergi, si kakek meminta tolong kepada Russell agar mengantarkan satu dus sumbangan ke salah satu gereja yang ada di sana. Satu jam kemudian terlihat Russell yang sedang berada di klub malam. Tak lama ia dihampiri oleh rekannya di agen khusus yang mengajaknya untuk bergabung kembali dengan mereka. Namun Russell menolaknya karena ia tetap ingin fokus membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghabisi Ayumi dan mencari siapa dalangnya.
Adegan berpindah ke kakak Ayumi yang diberitahu bernama Kiming. Terlihat Kiming sedang marah sebab ia masih kesal kepada ayahnya atas perdebatannya tadi. Kiming menginginkan semua usaha si kakek diberikan kepada dirinya, namun si kakek menolak hal tersebut. Ditambah Kiming juga tidak suka dengan si kakek yang mempunyai hubungan baik dengan Russell. Terungkap fakta kalau Kiming dan si kakek ayahnya merupakan bos mafia Asia yang berhasil menguasai beberapa wilayah di Amerika. Namun sekarang si kakek telah pensiun dan memilih untuk menghabiskan masa tuanya dengan berdagang di toko. Keesokan harinya memperlihatkan Russell yang sedang menjemput Jaden di sekolah. Ketika di perjalanan, Russell sempat menanyakan kenapa Kiming pamannya selalu bertengkar dengan si kakek. Jaden menjawab jika ia tidak mengetahui apa masalahnya, karena Jaden sudah tidak peduli dengan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Russell hanya terdiam dan tidak melanjutkan obrolannya lagi. Setelah Russell mengantarkan Jaden, tiba-tiba Kiming si paman datang dan meminta Jaden agar ikut ke dalam mobilnya. Kemudian Kiming membawa Jaden ke suatu tempat lalu memaksanya agar melakukan transaksi barang haram. Awalnya Jaden menolak karena ia tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Namun Kiming tetap memaksa sambil mengatakan kalau di keluarganya tidak ada yang penakut seperti Jaden. Kiming juga membekali Jaden senjata lalu memintanya agar segera melakukan transaksi tersebut. Dengan terpaksa akhirnya Jaden pun mau menuruti perintah Kiming. Di sisi lain memperlihatkan Russell yang sedang mendatangi toko si kakek. Seperti biasa di sini si kakek meminta tolong kepada Russell agar mengantarkan satu dus sumbangan untuk gereja. Namun di waktu yang sama tiba-tiba datang dua orang anggota mafia Rusia yang berniat meminta jatah kepada si kakek. Kedua anggota mafia itu mengancam akan menghabisi si kakek jika ia tidak mau memberikan jatah untuk bos mereka. Russell yang melihat semua itu tentunya ia tidak bisa tinggal diam dan langsung melakukan hal ini. Dengan mudah Russell berhasil menumbangkan satu orang dari mereka. Namun satu orangnya lagi berhasil kabur. Kemudian Russell meminta si kakek agar segera menghubungi polisi. Ternyata sampai sekarang Russell belum mengetahui kalau si kakek dan Kiming anak sulungnya adalah bos mafia juga. Setelah itu Russell meminta si kakek agar tidak kemana-mana sedangkan dirinya akan mengantarkan dus sumbangan untuk gereja. Namun ketika hendak memasuki mobil, Russell melihat ada dua orang polisi yang datang. Akan tetapi Russell dibuat sangat heran kenapa kedua polisi itu datang begitu cepat dan bertingkah sangat mencurigakan. Alhasil Russell memilih untuk menghajar kedua polisi tersebut. Dengan mudahnya Russell dapat melumpuhkan kedua polisi itu. Namun ketika Russell akan pergi, tiba-tiba datang Kiming dan pasukannya yang langsung menyerang Russell. Meskipun dikeroyok, Russell masih tetap bisa melawan lalu menodong Kiming dengan senjata. Pada akhirnya Kiming meminta Russell agar tenang lalu mengajaknya mengobrol secara baik-baik. Di sini Kiming menjelaskan kalau dua orang polisi itu adalah anak buah Kiming yang ditugaskan untuk menjaga si kakek. Sebab semenjak 2 tahun ke belakang si kakek seringkali diganggu oleh kelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lazarus. Kiming juga menjelaskan kalau bisnis si kakek di kota ini bukan hanya toko itu, melainkan ada klub malam, kasino, dan tempat karaoke yang banyak sekali PL-PL warintilnya. Lazarus, si bos mafia Rusia, berniat untuk merebut semua bisnis itu dari si kakek. Hingga hampir setiap minggu mereka selalu mengganggu si kakek. Bahkan kematian Ayumi juga disebabkan oleh Lazarus demi bisa merebut semua bisnis si kakek. Mendengar hal tersebut, Russell sangat marah dan ia berjanji akan membantu si kakek dengan membantai Lazarus, si bos mafia, dan semua antek-anteknya.
Tentunya Russell melakukan hal ini bukan semata karena membantu si kakek, namun ia ingin membalas orang-orang yang telah menghabisi Ayumi, si mantan pacar. He's not entirely useless. Setelah itu Russell mendatangi seorang pecandu yang merupakan tetangganya di kontrakan. Di sini Russell langsung mengeluarkan barang haram yang sebelumnya ia ambil dari anak buah Lazarus. Russell meminta kepada si tetangga agar mengantarkannya kepada orang yang menjual barang haram itu, sebab Russell beralasan ingin membeli dengan jumlah banyak. Awalnya si tetangga tidak mau mengantar Russell karena ia takut jika Russell hanya sedang menjebaknya. Namun setelah Russell menodongnya, alhasil si tetangga ketakutan dan bersedia mengantarkan Russell. Super cheap and pretty easy to come by these days. That's what I thought. Sesampainya di sana, Russell dan si tetangga didatangi oleh 3 orang kurir yang salah satunya adalah Jaden, putra Ayumi. Seketika Russell terkejut kenapa Jaden berada di sini, lalu dengan cepat ia meminta Jaden agar masuk ke dalam mobil. Sementara 2 orang kurir lainnya malah menyerang Russell dan terjadilah aksi baku hantam. Pada akhirnya Russell berhasil menghabisi kedua kurir itu dan langsung pergi sambil membawa Jaden dari tempat tersebut. Kemudian Russell membawa Jaden ke kontrakannya lalu diinterogasi terkait siapakah orang yang telah mempekerjakannya. Jaden hanya bisa menangis ketakutan dan ia tidak berani untuk mengatakan siapakah orang yang telah mempekerjakannya. Di waktu yang sama tiba-tiba Russell dihajar oleh seseorang dari samping yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Russell sudah berada di rumah sakit sambil ditemani oleh seorang wanita yang merupakan sepupunya. Di sini Russell bertanya sudah berapa harikah ia tidak sadar. Si sepupu menjawab kalau Russell sudah koma selama 2 hari. Kemudian si sepupu memberitahu jika ayah Ayumi atau si kakek setiap saat menghubungi Russell untuk mengabarkan kalau Jaden cucunya telah menghilang. Mendengar hal tersebut, Russell sangat yakin kalau yang telah menculik Jaden adalah Lazarus, si bos mafia. Dan orang yang kemarin menyerang Russell juga pasti antek-antek dari Lazarus. Meskipun kondisinya belum sembuh total, akan tetapi Russell memaksa untuk pergi dari rumah sakit, yaitu untuk menyelamatkan Jaden sekaligus menyerang balik Lazarus. I don't have time for this. Sore harinya Russell mulai mengintai markas Lazarus dengan bersembunyi di atas gedung sambil membawa senjata sniper. Terlihat di sana yang dijaga ketat oleh para anak buah Lazarus sehingga Russell memilih untuk menyerang mereka dari jarak jauh. Sayangnya Lazarus sendiri sedang tidak berada di markas. Namun di sana ada tangan kanan Lazarus, ini orangnya. Tak lama si tangan kanan keluar menggunakan mobilnya. Hingga dengan cepat inilah yang dilakukan Russell. Setelah si tangan kanan tak berdaya, Russell langsung mendekatinya sambil menanyakan di manakah Jaden sekarang. Akan tetapi si tangan kanan tidak menjawab dan malah mengatakan kalau anak buahnya pasti akan segera menghabisi Russell. Alhasil Russell menjadi murka lalu menghabisi si tangan kanan. Adegan berpindah kepada Lazarus, si bos mafia, ini orangnya. Terlihat saat ini ia sedang bersenang-senang di klub malam bersama dengan beberapa anak buahnya. Di waktu yang sama tanpa Lazarus sadari, rupanya Russell telah berada di klub malam tersebut dan langsung menghabisi 1 anak buah Lazarus. Tak berselang lama Lazarus memutuskan untuk pergi sambil dijaga oleh beberapa pengawalnya. Saat di tengah perjalanan Lazarus baru menyadari kalau salah satu pengawalnya adalah penyusup, yaitu Russell. Hingga terjadilah aksi baku hantam di dalam mobil tersebut. Russell berhasil menghabisi semua pengawal Lazarus dan kini hanya tinggal menyisakan Lazarus seorang.
Kemudian mereka berdua sempat baku hantam hingga inilah aksinya. Russell yang memanglah bukan orang sembarangan, tentu ia pun dapat membuat Lazarus tak berdaya. Sebelum menghabisinya, Russell menanyakan di manakah Lazarus sembunyikan Jayden, cucu si kakek. Tak lupa Russell juga bertanya kenapa Lazarus tega sampai menghabisi Ayumi, ibu Jayden. Mendengar hal tersebut, Lazarus bersumpah kalau dirinya tidak pernah menculik Jayden ataupun menghabisi Ayumi. Lazarus memang berniat menguasai kota ini, namun ia tidak pernah bermain curang dengan menculik bocil ataupun menghabisi perempuan seperti Ayumi. Yang Lazarus tahu kalau Ayumi itu dihabisi oleh Qiming, kakaknya sendiri. Sebab Qiming tidak mau membagi dua harta warisan ayahnya dengan Ayumi. Mendengar semua penjelasan Lazarus, seketika Russell baru tersadar kalau dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh Qiming dan si kakek untuk menyingkirkan Lazarus dan antek-anteknya yang menjadi mafia saingan mereka. Namun Russell sudah tanggung membantai kelompok mafia Lazarus hingga dengan terpaksa ia pun menghabisi Lazarus juga. Setelah itu Russell pulang ke kontrakan dan ia harus terjatuh pingsan akibat kelelahan. Pagi harinya Russell dibangunkan oleh si tetangga dan sepupu Russell. Si sepupu yang khawatir, ia pun mencoba bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Namun Russell yang tidak mau membuat sepupunya panik, ia berbohong dengan mengatakan jika dirinya hanya sedang terlibat masalah kecil dengan preman pasar. Tak berselang lama Russell memutuskan untuk kembali mencari Jayden, yaitu dengan mendatangi Qiming. Si sepupu mencoba menahan Russell setidaknya sampai kondisinya pulih total. Akan tetapi Russell tetap memaksa dan ia langsung pergi dari sana. Di sisi lain memperlihatkan Qiming dan para anak buahnya yang sedang merayakan pesta kemenangan. Karena sekarang tidak ada lagi kelompok mafia yang akan menjadi saingan mereka. Terlihat Jayden juga berada di sana karena memang betul ini semua hanyalah settingan Qiming untuk memanfaatkan Russell agar menghabisi Lazarus dan antek-anteknya. Tak lama Russell datang sambil menyandra kekasih Qiming. Dengan songong, Qiming malah berterima kasih karena dirinya tidak harus susah payah membantai Lazarus yang sudah diratakan oleh Russell. Qiming juga mengizinkan Russell jika ingin menghabisi kekasihnya karena Qiming sudah tidak peduli. Kemudian Qiming memberikan senjata kepada Jayden lalu memintanya agar menghabisi Russell jika memang Jayden ingin dianggap sebagai keluarga Qiming. Hingga ketika Jayden menodongkan pistolnya, Russell mengatakan kalau Qiminglah orang yang telah menghabisi Ayumi, ibu Jayden. Dikarenakan Qiming ingin menguasai semua harta warisan ayahnya dan tidak mau dibagi dua dengan Ayumi. Mendengar hal tersebut lantas Jayden langsung membelokkan pistolnya kepada Qiming dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jayden berhasil menghabisi Qiming, sementara Russell juga berhasil menghabisi semua anak buah Qiming. Namun Russell harus tertembak di perutnya hingga ia pun hanya bisa tergeletak lemas. No, I'm not gonna leave you alone. I just wanna go home. I just wanna go home. Beberapa hari setelahnya terlihat Russell yang sudah kembali pulih dan ia mendatangi toko si kakek ayah Qiming. Di sini Russell mengungkapkan kekecewaannya karena ia sama sekali tidak menyangka kalau si kakek dan Qiming telah tega memanfaatkan Russell. Namun si kakek menjawab jika semua itu bukannya sudah impas karena sekarang Qiming telah tiada. Kemudian si kakek malah marah sambil menodongkan pistol lalu meminta Russell agar sebaiknya pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Russell berjanji jika dirinya akan pergi jauh, namun Russell ingin mengetahui dulu apa isi sumbangan yang biasa ia antar ke gereja. Pada akhirnya si kakek jujur dengan mengatakan kalau sumbangan itu berisi bahan-bahan barang haram untuk dibuatkan di gereja tersebut. Karena sebenarnya gereja itu hanyalah kedok dan di dalamnya adalah pabrik tempat pembuatan barang haram milik si kakek. Mengetahui itu semua, Russell pun berterima kasih lalu ia meninggalkan si kakek begitu saja. Saat masuk ke dalam mobil, ternyata di sana sudah ada sahabat Russell yang masih menjadi agen khusus. Dengan cepat Russell memberikan alat perekam yang ada di saku jasnya, karena ternyata perbincangannya dengan si kakek tadi sudah Russell rekam.
Itu semua akan dijadikan barang bukti hingga nantinya dengan mudah si kakek akan ditangkap. Di sini sahabat Russell sempat bertanya kenapa tidak sekalian Russell habisi saja si kakek tersebut. Russell menjawab jika dirinya lebih ingin si kakek tersiksa di penjara sampai menemui ajalnya. Setelah itu Russell mendatangi sepupunya dan si tetangga untuk mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu Russell. Sedangkan Russell sendiri akan pamit untuk pindah keluar kota dan memulai kehidupan baru bersama Jaden putra Ayumi. Russell sudah menganggap Jaden seperti anaknya sendiri. Apalagi dulu ia pernah berjanji kepada Ayumi akan menjaga Jaden seumur hidupnya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.